Alhamdulillah alladzi bidhikrihi irtaqa al-'arifun wa bifadlihi nahaja as-salikun wa biridahu istadhalla al-wasilun. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa khatamil nabiyyin wal mursalin wa dalilil faizin wa misbahil huda linnasi ajma'in. InsyaAllah kita akan baca kitab At-Tasawuf Al-Amali. Saya ingat sampai malam boleh kita khatamkan, tapi kena Pak Isya ada program lain, ada Syekhuna Syekh Jamal, maka kita habiskan mungkin lepas maghrib sekejap lah, sebelum azan Isya kita habiskan. Saya tak pasti saya boleh sambung, kalau saya free tak ada masalah. Kalau boleh kita sambung esok supaya khatam lah. Tadi saya pikir pengajian itu hanya hari ini, jadi cadang nak tangguh kitab ni bulan-bulan hadapan. Ada nak baca satu risalah yang ringkas, hanya 4 muka surat, tetapi menjelaskan tentang tariqus suluk ila Allah, jalan menuju kepada Allah, sama cuma dengan tulisan yang sangat mukhtasar. Tapi kalau nak coba baca ini juga, khatamkan, ikutlah. Kalau memang siap, kita sambung esok. Sambung ke atau tak esok? Sambung boleh, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid 7 muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi irtaqa al-'arifun wa bi fadlihi nahaja as-salikhun wa bi ridah istadhalla al-wasilun. Al-qail fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa dalilil faizin wa misbahil huda linnasi ajma'in. At-tasawwuf fil Islam huwa safa'un wa musyahadah. Definisi yang paling jama', yang paling jami' wa mani', definisi yang paling singkat, padat tentang tasawuf adalah safa'un wa musyahadah. Bagaimana tasawuf nak buat hati jadi safa, zakiyah, tahirah, bersih, jernih daripada selain Allah, sehingga dia musyahadah, syuhud. Jadi tasawuf ada 2 marhalah, marhalah safa dan marhalah syuhud. Maka jika dia menjadi safa, nak mula melakukan agar mendapat hati yang safa, maka dia muridin, seorang salikin. Jika sudah syuhud, maknanya sudah ma'rifah, arifin.
Marhala as-suluk ilallah, ya. As-suluk ilallah, ini sofa. Nak dapat sofa itu maknanya jalan menuju kepada Allah. Kalau sudah syuhud, perjalanannya menuju Allah, as-suluk fillah, berjalan di dalam Allah. Karena dia sudah masuk ke dalam wilayah Allah, waliyullah. Maka ini as-suluk fillah. As-suluk fillah, apa yang kita terangkan semalam itu. Jika orang dah tahu bahwa al-muhib huwal mahbub, al-abid huwal ma'bud, bila dah tahaqquk seperti itu, maka dia sudah syuhud. Berarti dia fana, tak ada, dia baqa billah. Itu yang dimaksud berjalan di dalam Allah. Secara mudahnya ya, yang paling logik, dia memiliki sifat-sifat maqamat ruhiyah, akhlakul karimah, sifat-sifat kamaliyah ilahiyah, atau anwar Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah, sama aja istilah itu. Apa hakikat Muhammadiyah? Akhlak, maqamat, anwar, ma'arif, ma'rifat. Apa maknanya ma'rifat? Kenal. Kenal itu bukan di luar, di dalam. Kita kenal orang sabar itu, kita kena punya sifat sabar. Kita kenal Allah, kita punya sifat kamal Allah pada kita. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akhlak Allah. Akhlak Allah rahmah, kasih. Muhammad ini ya, seluruh sifatnya adalah jelmaan kasih Allah. Wa bil mu'minina raufur rahim. Jika kita dah punya sifat Allah semua itu, maknanya kita kenal Allah. Kita punya sifat ridha, kita tahu mana orang ridha. Maknanya dia berjalan di dalam Allah. Jika dia dapat musibah, dia syuhud itu dari Allah, dan dia mampu menyabari dengan sabar Allah. Itulah al-abid huwal ma'bud. Nah, ini as-suluk fillah, berjalan di dalam Allah, bukan di dalam mana? Fi wilayatillah, karena dia ahlullah, arifin. Wa hadza ajma' wa adaq min ta'rifatin ukhra. Ini yang paling komprehensif, jamak, ya. Wa adaq, yang paling detail, daqiq dari berbagai ta'rif yang lain. Li'anna as-safa yashmulun natija an turuqit tasfiyatil maqsudah. Karena makna safa ini mencakup segala natijah, segala conclusion, segala hasil, ya, dari berbagai cara pembersihan jiwa yang al-maqsud, yang dimaksud dalam tasawuf. Walladzi huwa minal haqqi minhatun wahibatun. Ya, itu pemberian Allah. Kita dah jadi bersih, itu pemberian Allah. Secara zahir itu upaya kita, secara batin minha. Bukan kita yuzaki. Saya dah bersih dah. Maka orang dalam tasawuf jangan berpikir aku dah makom apa ini. Itu malah jatuh, malah mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Malah semakin kotor, bukan semakin bersih.
Karena dia ingin melihat dirinya bersih. Berarti masih ada dia, macam mana? Orang bersih itu, jika nafsu tak ada, maka dia tak akan lihat selain Allah. Yang membuat kita melihat selain Allah itu ada, termasuk kita ada, itu nafsu. Imam Abdul Ghani An-Nabulsi ketika ingin menjelaskan tentang nafsu secara logik, dia pun menggunakan dengan pendekatan cermin. Maka nafsu pun seperti cermin yang berdiri di depanmu, sehingga kamu melihat dirimu di cermin itu. Itu nafsu yang menipumu bahwa kamu ada. Bukan betul-betul nafsu buat gitu saja, nak, buat satu perumpamaan. Sehingga kenapa kita merasa ada nafsu? Macam kita tengok di cermin, oh aku ada. Itu nafsu buat gitu. Sepatutnya orang dibersihkan nafsu, tak cari makom aku apa. Ini aku zikir dah 20 juta kali nih. Nah, mungkin makom. Macam mana tasawuf adalah masalah ruhaniyat, tapi dia memandang macam level atau peringkat-peringkat, ada peringkat-peringkat pangkat atau kedudukan, seperti proses kaderisasi, pengkaderan kan. Nah ini udah kelas ini macam organisasi, macam pergerakan kan. Ini ada ini disebutnya ya dalam istilah pergerakan, ini sudah kelas amilin, ini sudah kelas ya, markas, ini sudah kelas. Saya pun aktif dalam pergerakan. Kalau pangkat dalam pergerakan dah sampai markas dah. Dalam pergerakan jika dah sampai markas, adalah seorang yang diberi kepercayaan untuk melakukan apa saja, meskipun dengan pakaian bukan pergerakan, karena dia dianggap sudah setia betul, wafa. Maka masa saya dulu mahasiswa kedutaan Indonesia, ketika saya dah khidmat dalam tasawuf, dalam aktif dalam tasawuf, kedutaan Indonesia masih memandang bahwa saya orang pergerakan yang memakai baju sufi saja nak tipu. Ya. Tasawuf tak ada, yang kita boleh tahu tak ada. Bukan itu tujuan, itu wasilah. Adapun penjelasan dalam buku maqamat, sabar, ridha, syukur, itu hanya contoh bahwa perjalanan tasawuf adalah akan menghasilkan, dalam bahasa lain, Allah tajallikan sifat-sifat itu ya, semakin sempurna ya. Artinya bahwa untuk mencapai sifat-sifat itu perlu masa, punya ya, harus taubat dulu, terus ya. Tidak semua orang level makomat itu macam yang ditulis di buku. Meskipun itu sebab dalam buku-buku mereka mengatakan makomat pertama taubah, karena taubah itu umpama bumi katanya. At-taubah kal arad. Ya. Kemudian wal maqamatul ukhra, makomat yang lain itu seperti binaan, kal bina. Man la taubata lahu fala bina lahu. Nak punya akhlak taubat, karena taubat itu kembali ke Allah. Kalau tak kembali ke Allah, macam mana dia nak dapat sifat-sifat Allah? Adapun selepas itu apa binaannya? Ikut pribadinya. Mungkin seorang salih ini orang kaya, lepas taubat maka dia disuruh juhud yang lebih utama, maka binaan makam dia juhud.
Dan itu sudah ada dalam takdir Allah tentang konstruksi, tartib binaan maqamat akhlak seseorang selepas tobat tuh sifat apa dulu, itu setiap orang berbeza-beza. Jadi seorang murabi itu bukan ikut panduan sekarang tobat semua, mandi tobat semua, sholat tobat semua, oke, sudah ya, sudah. Oh, kau tak lulus, nah, kau tahun depan. Sekarang sabar. Nah, sekarang aku uji sabar ya. Bukan, setiap orang suratannya, takdirnya berbeza-beza. Siapa yang lebih dulu diuji sabarnya oleh Allah, yang diuji ridhonya, yang diuji tawakalnya, yang diuji zuhudnya, setiap orang berbeza ikut. Nah, si murabi ini mengerti tentang ahwal murid itu. Kalau dalam pengajian mungkin ya baca buku. Itu sebab kenapa mereka masyayikh ya, ketika mengaji kitab dia tak ikut kitab ini, karena dia tengok muridnya. Dia nak bagi-bagi makanan muridnya itu ya. Maka setiap muridnya hadir 10 orang, 200 orang, setiap individu dari orang itu mendapat makanannya yang dia perlukan untuk binaan takwanya. Bukan ngaji kitab. Oh, saya itu kita, oh saya dah baca dah, bukan. Kalau dalam tarbiyah ya, kalau ini mengaji kan ya. Maka hadir dalam majelis syekhnya itu wajib dan perlu, karena bukan mengaji, itu wasilah untuk tawarrus, pewarisan rohani ya. Karena di situ bukan ta'lim, itu tarbiyah. Atau kita ambil sendiri kitab ini, sekarang tobat, aku tobat dulu. Udah 2 bulan. Sabar. Aku latih sabar. Dimarah istri, sabar. Aku udah latih sabar. Wah, aku udah boleh sabar nih. Ya. Rupanya gurunya pahamnya macam itu juga. Tanya dengan gurunya, sudah sabar aku guru? Sudah. Boleh kau naik ke makom yang ke-6, tapi satu makom 200.000 ringgit. Oh, boleh, saya bagi. Ya. Di Indonesia ada itu. Tak tahu kalau di Malaysia ada atau tak. Di Indonesia ada. Nak naik makom bagi uang. Saya pening, ya Allah. Siapa naik makom? Ayo, sekarang naik makom satu orang ya 3.000 lah. 3.000 ringgit satu orang. Semana Syekh kalau saya bayar 9.000? Oh, 3 makom dah. Ya, khalibalkum mudda'in iddia. Itu sebab tarbiyah, bimbingan tasawuf ya, itu adalah bimbingan batin seorang guru. Mentarbiyah itu bukan dengan penuturan, tahu penuturan ya. Pemikiran si guru sesistematis apapun. Guru bukan memikirkan bagaimana nak cakap secara sistematis, secara ilmiah, secara akliyah, secara bayan, secara jelas, agar orang itu paham. Tak. Dia bagi-bagi apa yang dia miliki di batin. Gurunya ada sabar, dia menyabari muridnya, susahnya nak kembali ke Allah disabari, macam orang tua nyabari anak. Mungkin anaknya jatuh dulu, hancur dulu, disabari oleh orang tua, akhirnya dia mewarisi sabar itu. Itu sebab dikatakan syekh lebih beradab daripada murid, karena dia komitmen dengan akhlak itu. Gurunya, murid datang dengan baik, kemudian selepas itu meninggalkan dengan buruk ya. Tak ada dendam, tak ada. Mungkin di belakang gurunya ya, digibahkan oleh muridnya ya, tak ada buat gibah guru itu kepada murid-muridnya, kalau dia memang betul murabbi. Al-Fakir
Artinya mengaku susah, nak percaya dengan orang susah, nak serah diri untuk jadi murid itu. Siapa kamu? Ada sifat takabur. Manusia sama dengan saya lah. Kalau dia misalnya ada nasab, ya nafsu, syaitan, ada takabur, nasab, saya pun nasab lah. Akhirnya mengaji tasawuf, Allah sedikit bagi paham. Maka ketika nak cari guru, saya cari yang tidak gibah. Saya uji guru itu dengan membicarakan guru lain. Kan kita tahu adabnya, kita di depan guru tak boleh bicara guru lain. Syekh, di sana ada syekh hebat sangat, tak boleh. Apa maksudnya? Kalau nak cakap-cakaplah dengan kawanmu. Sama dengan cakap dengan istri. Dek, tadi saya jumpa perempuan cantiknya, Masya Allah, mati aku dek. Kalau tak cawan tak datang ke muka, nak masih bagus. Begitu juga kepada guru. Ya. Para salihin, para awliya punya ghirah, karena dia punya mahabbah. Ya. Kalau kau datanglah dengan cinta kepadamu dan kita berdua mencintai. Jangan cakap yang lain. Bukan dia tak mengakui. Kalau dia didengar pun cerita, oh iya, dia akan ikut cerita. Oh iyalah, dia syekh hebat tuh, alim. Kalau memang dia betul seorang murabbi yang punya akhlak, dia akan cakap gitu. Tapi itu adabnya bagi kita, tak boleh cakap. Tapi saya nak, kalau memang murabbi betul, dia akan puji orang yang saya puji-puji depan dia. Karena apabila dia merah mukanya terus menggibah, ya dia sekarang lah bagus tuh, dulu tuh dia macam iblis tahu. Nah ini dah bukan murabbi, keluar mulutnya ya, dari mulutnya iblis. Huwa iblis. Saya sampai sekarang punya itikad begitu. Ghibah haram. Apa yang digibahi coba? Kalau kita paham tauhid semalam, siapa yang kita gibahi itu? Allah. Kenapa orang pikir orang, sedangkan orang tak ada? Ada orang cakap hakikat, cakap Allah tak, semua Allah, gibah tiap-tiap hari. Cakap cinta, punya musuh. Akhirnya dia baca, bukan tarbiyah. Macam kita lah, nih baca nih kan. Punya ilmu, pengetahuan itu jangan terus merasa, oh saya wali, saya ada ilmu pamungkas. Kalau di Indonesia disebut ilmu-ilmu yang kita baca semalam tuh, itu ilmu pamungkas, ilmu di atas ilmu. Yang belajar nih sampai ulama pun, itu ilmu kulit lah. Mereka cakap betul tapi tak tahu maknanya, tak tahu adab pun cakap begitu. Dia awam ya, tak ada adab kepada ulama. Artinya jika dia suhud tak akan cakap gitu. Jika dia memang wali arifin tak cakap gitu pun. Dia ihtiram kepada semua orang, karena itu dari Allah semua. Nah itu, begitu saya puji, iyalah dia memang hebat. Ini baru murabbi. Taib. Wa huwa jami'un li kulli al-jawanibil khuluqiyyah. Sofa ini ta'rif yang jami' dari segala sisi-sisi akhlak. Wa ma yata'allaq bil ibadah wa zuhud wal mujahada wal ikhlas wa ibtiga'i wajhil haq wa ridha wa taslim lil maqadir, itu sudah sofa namanya. Orang jika bersih, maka dia ubudiyah, jihad zuhud, mujahadah, ikhlas.
ibadahnya pun hanya mengharap wajah Allah, ridha, taslim kepada takdir, itu dah sofa. Kama annal musyahadah. Dan yang kedua musyahadah juga tashmulu jami'al ahwalir ruhiyah. Kalau orang sudah musyahadah berarti dia sudah mencakup semua keadaan rohani. Wa jami'a an-nata'ij allati tatamayyazu biha as-sufiyatu litamayyuzi naw'il ma'rifati wal idraki indahum an tariqil qalb. Dan semua natijah-natijah yang menjadi yang membuat orang-orang sufi istimewa karena keistimewaan jenis makrifat idrak pada mereka dengan jalan hatinya, dengan jalan hati. Apa yang istimewa mereka? Karena dia punya makrifat, itu saja istimewanya. Karena yang interaksi sesama rohani, berkata, ceramah, mungkin benar perkataannya, tetapi ketika tidak masuk kepada hati pendengar karena tidak shadiq yang mengucapnya, itu saja. Orang ceramah semua dari kitab, mana boleh kitab tak benar, tapi mutakalimnya ini ghair shadiq. Karena yang menyampaikan hati Allah, bukan dia. Kalau yang menyampaikan kita orang ceramah di radio, di TV, di CD, di kaset, dah wali semua orang mendengarnya. Tapi proses untuk berakhlak dan sebagainya, ya, itu murabbi. Itu melalui proses, ya, sebab akibat dan kasbiyah wa sababiyah. Karena orang dibagi nasihat tak terus terima. Mungkin yang bagi nasihat wali, belum tentu, karena kita pun tak membuka hati. Lalu kita membuka hati khusyuk, tapi dia bukan wali, tak jadi juga. Illa man rahimah rabbi, kecuali Allah kehendaki. Karena murabbi hakikat adalah Allah. Kenapa kita nak cari makom? Kalau sudah masuk kuburan, itu makom asli. Itu baru tahu dah. Wah, dah sampai makom dia. Sudah dikubur. Wa huwa tasawuf itu yang qasim ila nazari wa amali. Saya nak terang sekejap saja tentang nazari dan amali. Secara kronologi, sejarah perkembangan tasawuf, katakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua maraja kehidupan zahir dan batin. Di sana tidak ada istilah baik ulumul zahirah atau ulumul batinah atau ahwalul zahirah. Di sana tidak ada istilahan. Istilahan itu terbatas dengan istilahan yang syar'i. Kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin pun sama, belum ada apa-apa ulum yang zuhur pada saat itu. Tetapi ketika di zaman tabi'in baru bermula, ya, dimulai dengan ilmu lugha Arabiyah, kemudian ilmu fiqih, hadis, ya, kemudian ilmu fiqih, dan kemudian ilmu tasawuf, baru muncul secara ilmu. Nah, maka di abad pertama dan kedua ini, di awal munculnya Futuhat Islamiyah, Izdiharul Ulum, ya, dan masyarakat Islam terdapat perpecahan antara Sunni, Syi'i, dan Khawarij. Maka muncul di tengah-tengah itu madrasah tasawuf
maka disebut di situ tasawuf sunni. Ini mu'arrikh, seorang ahli pakar sejarah yang membuat istilah ini saja untuk memberikan istilah-istilah yang ilmiah, yang sesuai dengan perkembangan sejarah, sesuai dengan kronologis perkembangan sejarah tasawuf. Kenapa di sini dibedakan dari Sunni? Karena ada Syi'i dan ada Khawarij yang di situ sama istilah semua yang dia gunakan, ya. Agar orang tidak terkeliru, tercampur tasawuf Syiah. Karena perbincangan masalah rohani pun dibincangkan di mana-mana. Tasawuf Sunni. Dan yang kedua, untuk membedakan karena munculnya pada saat itu filsafat. Para ahli filsafat mulai membincangkan semua bidang ilmu melalui pandangan filsafat, termasuk tasawuf akhirnya. Sehingga muncul di situ ada tasawuf falsafi. Perbincangan semua seperti tauhid kan. Jadi kalam, perbincangan tauhid. Karena tasawuf dan tauhid ini bukan perkara akliyah, tapi semua perkara ruhiyah. Lalu nak dicoba kaidah, dibuat kaidah akliyahnya. Maka ilmu tasawuf termasuk ilmu akidah bercampur dengan kalam, maka ada tasawuf falsafi. Sebetulnya tak ada. Nah, kemudian kenapa munculnya istilah tasawuf? Kronologisnya adalah karena kerohanian umat Islam yang dibentuk oleh Rasulullah dan kemudian diwariskan oleh Khulafaur Rasyidin, maka di zaman tabi'in mulai melemah. Tabi'in secara umum, bukan tabi'in yang lemah, karena banyak umat Islam yang baru datang dari luar, yang bukan Arab, lahir di situ dan cakap Arab, ada mula mempermasalahkan tentang tauhid, tentang kerohanian, dan akhlak-akhlak dari luar mulai masuk. Nah, maka pembahasan tentang tauhid makin digalakkan. Begitu juga tarbiyah. Maka ketika ada tasawuf, tertanggulangi keadaan rohani. Tetapi di abad keempat mulai turun lagi. Lihat Imam Al-Ghazali di abad keempat ini, bagaimana dengan Ihya Ulumuddin. Seolah-olah dia mengkritik ulama pada saat itu, sehingga dia bagi ulama ulama akhirat, dan dia kembali ke tasawuf dan membela orang sufi. Maka kemudian di abad kelima muncullah Abdul Qadir Al-Jilani, menertibkan kembali, menyusun kembali, membuat silabus tasawuf dan membuat peraturan-peraturan dalam tasawuf yang pada saat ini tidak ada peraturannya. Maka disebut itu tasawuf al-amali. Kenapa al-amali? Karena pada saat itu amalan tasawuf kurang, sedangkan tasawuf itu amal. Di sini terciptalah ilmu-ilmu tasawuf di sini. Munculnya ilmu tasawuf. Maka di sini disebut tasawuf sunni. Ini cirinya adalah tasawuf ilmi dan nazari. Karena teori-teori tasawuf mulai lahir di situ. Bukan tidak ada amal di situ. Di situ amal sudah bagian daripada kehidupan umat Islam. Artinya orang dulu tidak mempertanyakan dan tidak menanyakan ini tasawuf. Dan mungkin dia tidak mengatakan dia tengah bertasawuf, tapi dia tahu bahwa untuk makrifat, untuk beragama itu kena mengambil waris rohani dari Muhammad melalui para warisnya. Beragama sudah begitu. Iqtida istilahnya. Iqtida. Jadi setiap orang memang
Apabila dia telah mendapat ilmu, maka dia ingin mengambil waris ruhani akhlak dari orang yang mendapatkannya. Itu sudah begitu din, itu sanad, itu riwayah, itu silsilah, itu iqtida, itu an-naql ilmi, bagian daripada jati diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kan orang bertanya, kalau tak masuk tarekat macam mana? Karena banyak permasalahan. Dulu tak ada istilah pun. Dia tahu nak berakhlak baik itu memang kena berguru, berkawan kepada orang yang baik. Itu merupakan faktor ijtimaiyah, kewajiban makhluk sosial. Jika orang nak jadi buruk, dia cari orang buruk. Aku nak jadi gangster, tak akan pergi ke masjid. Mungkin dia tak menamakan anak sufi, tak, anak muslim. Bas. Tapi di zaman ini orang mulai meninggalkan bagian rohani itu. Tak lagi orang berguru, sibuk dengan ilmu, makin kesini makin teruk. Dulu mungkin tak timbul soalan, macam mana kalau aku tak masuk tarekat? Tak timbul soalan. Karena memang zaman sudah membelenggu, madiyah, ya. Jadi materialistik, hedonistik, semakin membelenggu. Itu sebab kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mempraktekkan tasawuf amalannya kembali. Ilmunya sudah ada. Jadi penamaan tasawuf amali ini bukan berarti tasawuf dulu tidak ada amalnya, bukan. Penamaan berdasarkan kronologis sejarah. Di saat orang tidak lagi melakukan tasawuf, maka Imam Abdul Qadir, konsep yang diambil oleh Syekh Abdul Qadir adalah konsep Al-Imamil Ghazali. Karena tak ada buku tasawuf dulu. Buku sedikit buku tasawuf yang berbincang tentang akhlak. Itu sebab ya, ikhwanuna wa ahbabuna minal wahabiyin mengatakan bahwa silsilah tasawuf putus. Dia mengaku saja ulama-ulama salaf dulu dia sambung. Macam mana dia aku? Siapa yang menyambung-nyambungkan? Itu memang sudah kita terima secara musalsal. Karena apa yang dibicarakan dulu tidak sama. Mereka tidak mengerti kronologi sejarah itu. Tak apalah, mereka tak paham karena mereka tak baca. Orang yang mengaku ahli tarekat pun tak tahu, tak baca. Nah ini macam mana? Tak mengerti. Sehingga orang sekarang, aku Qadiriyah, aku lebih tinggi, kau Saziliyah. Aku kau lagi Naqsabandi. Loh. Ini tarekat apa ini? Itu diperlukan pembaharu paham, bukan? Datang pembaharu tarekat pula. Bukan. Nah ini tasawuf amali ini adalah karena sisi amali lebih diangkat pada saat itu orang dah menjauh. Dulu tasawuf ilmi karena orang sudah beramal semua. Bahkan dulu orang pergi kepada guru sufi lebih dari satu. Karena tak ada peraturan yang mengatakan lebih, tak ada pada saat itu. Jumpa gurunya dia ambil, ausini ya syaikhi, nasihati saya, gitu. Dia khidmat di situ setahun 2 tahun. Ya. Kemudian gurunya pergi atau dia pergi, pindah lagi ke guru lain, disambung dan sanggup menjalani semua nasihat. Kita setiap saya nasihati dengar dia tulis. Aku udah minta nasihat. Aduh Syekh nasihati saya. Nasihat lagi. Tulis. Udah 100 Syekh dia minta nasihat. Satu pun tak diamalkan. Ditulis dalam buku. Aku dulu minta nasihatnya ini. Diletak dibagi frame, letak di dinding gitu. La ilaha illallah. Tak cukup sahadah, sijil, tak cukup. Zikir pun letak di dinding juga.
Ini zikir dari Syekh Anu, zikir dari Syekh Anu, satu bilik penuh. Saya ingat saya dijemput untuk apa? Untuk tengok dia bahwa dia punya ini istilah zikir ini, riwayat zikir ini dari Syekh ini, Syekh ini. Terus saya dijemput, bawa apa di sini? Makanlah. Oh, makan. Ini supaya kita orang tahu dia orang wali. Semua min alamatil awliya kitmanul asrar. Kitmanul asrar itu salah satu. Orang sufi tengah duduk bersama para ulama, karena di masa haji kumpul ulama dari berbagai negara Islam duduk, lalu ta'aruf, berkenalan. Cinta ya Syekh, ya arifni ana al-faqir Syekh fulan yani an-nahwi, pakar nahu. Anta ana muhaddis anta ana usuli. Giliran orang sufi, ya, khadimukum harisul kalb, ya, penjaga anjing. Orang tengok semua. Dia mengaku bukan pengajar ini, tuan guru ini, pakar ini, tapi dia mengaku saya penjaga anjing. Mahwal kalb. Anjing apa? Nafsu. Bal ana kalbu nafsu. Bahkan saya lah anjingnya. Kitmanul asrar. Nah ini tasawuf amali itu adalah kena ditonjolkan amalinya pada saat yang memang orang menjauh dengan amali. Sehingga di dalam kronologi sejarah ada tasawuf sunni yang dulu betul-betul tidak ada istilahat ilmiah, ya zaukiyah, falsafiyah, tidak ada, betul-betul sunni ya, berdasarkan Quran dan hadis. Sehingga orang bercerita tasawuf dulu berdasarkan Al-Quran dan hadis, seolah-olah sekarang tidak ada. Ini tulisan ulama tentang kronologi sejarah tasawuf. Nah, memang pada saat ini kemudian banyak pemalsuan di sini. Coba di abad keempat saja itu sudah timbul para pengaku-ngaku pemalsu-malsu sufi. Baca di buku sebelum Imam Syarani, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, sudah timbul beberapa golongan para pengaku. Hebatnya dulu mencatat apa yang terjadi. Sekarang pun ramai di Nusantara pun pengaku-ngaku. Ya mungkin adalah ulama yang mencatat kan. Ya, ada ulama catat. Nanti jadi buku, jadi ini yang dimaksud nazari wa amali. Wa hadza la yadullu ala khuluwi tasawuf bin nazari min al-janibil amali. Tasawuf terbagi nazari dan amali. Tetapi tidak berarti, tidak menunjukkan bahwa yang nazari itu, tasawuf nazari itu kosong daripada sisi amali, bukan. Amma istilahut tasawufil amali, adapun tasawuf, adapun istilah tasawuf amali, bali annal janibal amali fihi azhar minal janibin nazari. Wala yani annahu khalin minhu. Tidak berarti bahwa dia pun kosong daripada amalinya. Nazarinya. Ya, tasawuf amali ini. Bal hadal janib akmal wa ashmal min dzalikal janib min dzalika janibil awal. Atau bi ta'birin akhar, atau dengan ungkapan lain, inna hadzal istilah yadullu anna tasawuf al-amali qad akhadha surat at-tariqati aw at-turuq as-sufiyah kal manhajit tarbawiyyati wal amali fis suluki wal wusuli ila ma'rifatillah. Yang dimaksud tasawuf amali adalah tasawuf yang telah membentuk, yang telah membentuk rupa sebagai tarikat sufi, sebagai manhaj tarbiyahnya, manhaj praktikalnya di dalam suluk dan usul kepada Allah. Dah dibuat manhaj tarbawi, silabusnya. Nah ini macam buku ini, makanya ini
Tasawuf amali adalah tarekat. Ya, berbicara tentang syekh apa, murid apa, terus itu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menyusunnya. Baik. Wa ahamiyatu turuq as-sufiyah fil Islam raji'atun ila anha tumassil lana al-janib al-amali fit tasawuf. Karena memang kepentingan tarekat tasawuf dalam Islam itu adalah semua kembali kepada bahwa tasawuf itu memerankan sisi amali. Wa huwa janibun irtabata bi hayatil mujtama'atil islamiyah. Nah, tasawuf amali itu berhubungan dengan kehidupan masyarakat Islam, bukan berjauhan, bukan. Ya, berhubungan secara langsung. Wa dirasat hadzal janib dirasatan ilmiyah tubayyin lana mada fa'aliyah al-qiyam sufiyah quwwatan wa dha'fan fi waqi'il mujtama'at. Mengkaji sisi ini ya, secara ilmiah menjelaskan kepada kita sejauh mana efektifnya nilai-nilai ketasawufan itu ya, di dalam masyarakat, kuat dan lemahnya. Kita nak kaji tentang sisi amali, tentang sisi rohani ya, umat Islam kuat ke lemah ke, itu adalah kajian tasawuf. Nah, masyarakat sekarang apa lemahnya tasawuf ya, yaitu apa, praktikalnya, amalnya, buku banyak dah, maka orang meninggalkan hanya sebagai pengajian saja, bacaan saja ya, yang datang ke para masyayikh sudah mulai berkurang. Maknanya musuh melemahkan akhlak umat Islam ya, berjaya itu mulai abad keempat ya, musuh tak tidur, kita lagi musim sejuk ya. Terus kita masuk ke Al-Faslul Awal. Yang pertama, nasy'atut tasawufil amali aw turuqus sufiyah. Sejarah tasawuf amali. Sebelum sejarah kita berbicara tentang makna tariq dan tariqah. Turuq jamaknya tariq. Kalau tariqah jamaknya taraiq. Maka kita boleh cakap tariqah atau boleh cakap tariq. Maka tariq adalah as-sabil. Kalau secara bahasa jalan, allazi yatruqu bil arjul, jalan kaki. Ai yudrab, ya, artinya jalan. Wa anhu ustu'ira kullu maslakin yaslukuhun nas fi fi'lin mahmudin au kana au mazmum. Makna kedua ada isti'arah. Kata tarekat dipinjam ya, untuk menyebut segala jalan yang ditempuh oleh manusia, baik dalam perbuatan baik dan terpuji. Jadi dipinjam untuk menyebut perbuatan ya. Maka orang Arab pun menyebut as-suluk itu adalah akhlak ya. Kita minta surat, kalau di Indonesia disebut kelakuan baik ya. Ada surat as-sirah was-suluk. Apa kalau di Malaysia? Surat pernyataan dari polis bahwa kita orang yang baik lah. Surat kalau di Indonesia disebut surat kelakuan baik dari polis ya, bahwa dia bukan itu bahasa Arabnya as-suluk ya. Wa yuqalu aidan at-tariq wa at-tariqa ala sabilit taradub bimakna sirah wal halah. Makna yang ketiga, tariqa atau tariq sama, tariq atau tariqa sama, yaitu sejarah, sirah, perjalanan hidup, sejarah, wal halah, dan keadaan diri.
Ada lagi mazhab, wa tariqatur rajul, yakni mazhabuhu. Itu secara lugah. Maka jamak tariq turuq, jamak tariqah tara'iq. Maka Allah berfirman, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Ada yang saleh di antara kita, ada yang bukan. Maka kita berbeda-beda, atau qidada, banyaknya tara'iq. Apa? Perilaku. Ada yang saleh, ada yang tidak. Al-Quran pun menggunakan kata tara'iq qidada ini adalah as-sayra was-suluk. As-sayra was-suluk, perilaku. Itu secara lugawi. Di dalam Al-Quran disebut juga istilahnya. Kenapa? Dalam penulisan ilmiah ada tadi Al-Qurannya. Karena orang jika nak tanya, ini tak ada zaman Nabi, ini tak ada dalam Al-Quran. Ya. Wah, ini bid'ah. Maka ini secara ilmiah dikaji. Tengok dalam Al-Quran ada tak kata tariqat? Adalah. Secara lugawinya. Itu. Musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ada itu. Tapi tariqah dalam ketika diambil menjadi istilah sufi, ini makna istilahi. Makna istilahi. Tetapi kata ini dipakai dalam Al-Quran juga untuk menyebut masalah-masalah kebaikan. Berarti kata ini ada dalam Al-Quran. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Kecuali jalan ke jahannam yang kekal selamanya di dalamnya. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Nah, kan? Orang yang kafir dan zalim, maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak memberikan jalan untuk mendapatkan hidayah. Ya Allah, dalam Al-Quran pun Allah menyebut jalan hidayah menggunakan kata tariq. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika engkau istiqamah dalam jalan ini, ya, maka akan kami berikan minum air yang memuaskan. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan in labistum illa yauma ila akhirih. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Ada tariq menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya, Allah membuka jalan dia, jalan-jalan surga. Kan tariq. Ya, digunakan dalam hadis. Ma min rajulin yasluqu tariqan yatlubu fihi ilman illa sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Wa man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Tidaklah seseorang menempuh jalan menuntut ilmu melainkan Allah mudahkan jalan surganya. Orang yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak dapat mempercepat. Ya, orang meskipun nasab apapun, kalau memang dia tidak berbuat, tidak belajar, tidak mengaji, tidak bertarbiyah, nasab tak buat apa-apa. Tak buat jadi cepat. Nah. Ila akhirih. At-tariq wa tariqah inda sufiyah. Kalau menurut orang sufi apa tariqat itu? At-tariq awit tariqah. Ya. Ibaratun. Ya. Tariq ini ibarah. Ibarah ini adalah istilah. Ibarah ini adalah sebutan. Ya. Tentang marasimullahi ta'ala wa ahkamihi taklifiyah al-masru'ah allati la rukhsata fiha. Maka tarekat itu marasim. Tengok, marasim itu kalau dalam bahasa modern protokoler. Paham protokoler ya? Kalau presiden datang, dia ada jalan khusus untuk presiden, kan? Ya, dia buat mungkin dikasih sajad warna merah panjang mulai dari
kapal terbang kan, sampai ke kereta, nanti turun kereta pun ke istana ada. Yang orang tak boleh jalan situ, mesti orang khusus. Untuk pergi ke Allah itu khusus sekali. Begini, kita tidak jadi khusus bagi orang lain kalau dia kalau orang itu tidak menganggap kita khusus baginya, kalau kita tidak menganggap dia khusus. Paham tak? Ada orang yang spesial dalam hati kita. Sama tak istilahnya? Sama ya. Ini namanya khas. Ya. Seperti laki-laki mengatakan kepada perempuan, ya, walaupun bintang di langit itu banyak, tapi yang menyala dan terang itu hanya engkau. Ini dia bicara bahwa engkau itu khusus di hatiku. Maka perilaku kita kepada dia ada marasimnya. Karena jalan khusus ada marasimnya, tak sama dengan orang lain. Pergi ke Allah itu ada marasim. Maksudnya dengan hati, dengan sifat-sifat yang Allah tajalikan, akhlak-akhlak maqamat itulah berinteraksi dengan Allah. Itulah menuju Allah. Itu marasim. Kita nak pergi ke presiden pun dijemput oleh, hatta dia nak jemput kita, ada marasimnya. Pakaiannya kena cantik meskipun dia tukang sapu jalan, ya. Presiden nak dia dah jumpa aku, ya. Maka anak buah presiden itu dah siap bersihkan dia. Para murabi itu nak bersihkan kita agar kita nak bagi marasim, agar kita pergi ke Allah. Ini namanya tariqah. Bukan semua makna tarekat sama dengan makna tarekat ini. Saya tak masuk tarekat itu pun kan sama. Saya tarekat baca selawat, tak dekat qiyamul lail, tarekat dia buat sendiri. Dia nak menjadikan dirinya soleh sendiri. Ini sama juga menjadikan dirinya Firaun dan Namrud. Menjadi sombong karena dia merasa yang buat. Karena dia tak boleh ada orang yang mendidik aku. Berarti aku lebih di bawah dia. Dia kan manusia juga sama dengan saya. Ini Firaun. Lalu tiba-tiba esok dia ingin punya murid yang dia didik. Macam mana? Dia tak mau jadi murid. Iblis pun tak buat gitu. Ini lebih iblis daripada iblis. Tengok kalau agama dibawa oleh sifat seperti ini, hanya cakap. Tapi di mana-mana tempat selalu, bagaimana kalau saya tak masuk tarekat? Stop. Jangan ditanya. Ini akan menimbulkan dakhal. Akan menimbulkan madsusat dalam Islam. Umat Islam sendiri yang asing dengan agamanya, asing dengan ruhaniyah Muhammadiyah. Maka inilah agama yang sekarang kita tangisi. Kita pun nak bersatu, buat lagi organisasi untuk bersatu. Tambah jadi 20 organisasi. Oh, ini banyak sangat organisasi. Jom kita buat organisasi untuk menyatukan menjadi 21. Ya. Sehingga paham mereka pun terhadap tarekat seperti kelompok-kelompok itu. Nah, karena mereka memahaminya sudah berkelompok-kelompok, maka dia memandang macam mana ya tasawuf kenapa jadi banyak ya, kenapa? Loh, paham dia yang perlu diperbaiki tasawuf. Satu, thariqat Muhammadiyah. Nah, ambil ruhani Nabi. Mana ada 2, mana ada 3 jalan itu. Cuma pewarisnya ramai. Ya. Supaya tak timbul soalan di majelis ini, soalan itu. Jadi ditutup dulu sejak mula muqaddimah nih. Timbul, gimana kalau saya masuk tarekat? Duduklah manis. Tak payah masuk. Sudah, itulah nasib kita. Mungkin itulah takdirnya, kedudukannya di sisi Allah. Selesai, jangan
hasad kepada para aulia Allah. Itu korban dari kronologis pemahaman yang salah dalam sejarah Islam. Lagi barat menghantam sufi, dan musuh-musuh Islam dah buat satu golongan di dalam umat Islam ini yang khusus untuk mengubur hidup-hidup tasawuf. Sudah ada. Tak cukup bahwa kita memang ini tak, umat Islam ini tak punya ruh, tak cukup dengan itu. Madrasahnya nak dikubur juga. Hatta para tokoh-tokoh aulianya dikubur pun nak dibuang juga kuburnya. Pun dianggap syirik. Tak ada syirik. Di mana ada syirik? Ya. Berhasil orang diadu domba, ya, umat Islam nih. Itu di fuhum kena dirubah. Nah, ini namanya marasimullah. Jadi jalan menuju kau ada marasimnya, itu thariqah namanya. Marasimullah ta'ala wa ahkamihi. Hukum taklif sama yang disyariatkan, tetapi yang bagian hukum taklif ini tidak ada rukhsah. Kalau hukum taklif yang zahir, ini hukum taklif yang batin, yang marasimullah enggak ada rukhsahnya. Kalau salat ada rukhsahnya kan? Salat ada rukhsah kan? Ya. Semua ada rukhsah. Orang hamil ada rukhsah, orang sakit ada rukhsah. Tasawuf ada rukhsah, orang hamil, orang sakit, orang tua, tak ada rukhsah. Siapapun syuhudullah, siapapun mesti punya sabrullah, ridallah, syukrullah. Tak ada. Siapa yang ada rukhsahnya di situ? Orang nak pergi ke Allah, tua muda, tak ada rukhsah, la rukhsata fiha. Macam mana nak ada rukhsah? Fa inna tatabbu'ar rukhas sababun litanfisit tabi'atil muqtadiyati lil waqfati wal fatrati fit tariq. Karena mengikuti rukhsah itu menjadi sebab tanfis, menurunnya karakter, ya, yang menuntut waqfah, lemah, waqfah berhenti, patra lemah di dalam tariq. Karena perjalanan rohani yaitu melawan nafsu. Tak boleh nafsu itu rukhsah, tak boleh. Coba siapa yang mengeluarkan pandangan bahwa masuk tarik ini nanti dah lepas 40 tahun? Siapa yang menetapkan itu? Apakah dia tahu hidup dia sampai 40 tahun? Ataupun apakah dia tahu 40 tahun itu dapat hidayah? Dia nanti baru mula membersihkan hati. Sama dengan ucapan, kalau masuk tarekat itu syariatnya kena baik dulu lah. Kalau belum syariatnya baik, tak boleh itu, bahaya tuh. Loh, yang dimaksud syariat itu apanya yang diperbaiki dulu? Nunggu menjadi alim mujtahid. Ya. Jika dia tahu ilmu sholat, maka dia kena tahu ruhus sholat. Nunggu khatam kitab dulu. Orang apabila dah tahu, wajib beramal. Jika beramal, maka dia wajib untuk mempersiapkan batinnya agar dapat mengerjakan ilmu itu. Karena amal bukan fisik. Amal itu adalah, kita dah terang kemarin, itu sebab kita ini hanya ikut gerak, ikut bunyi. Karena ininya tak gerak, tak bunyi pun, ya, maka disebut bubagha, ya, burung yang dilatih untuk bunyi. La ilaha illallah, la ilaha. Burung pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Burung pun gitu. Tapi begitu mati akhir, ya, dikejar kucing, tak cakap la ilaha illallah, ya, malah cakapnya kakak. Loh, mana suaranya? Nah, kita la ilaha illallah, begitu ada masalah
Kurang ajar kamu, anjing kamu. Loh. Ya. Mana lidahnya itu? Nah, ini karakter hayawaniyah, ya, bahimiyah, tak bersih lagi. Berarti agama kita ini agama zahir, lidah termasuk zahir ucapan, dan nas, ya, bukan di sini. Itu yang kemarin dikatakan oleh Rumi. Agama kamu ini, agamaku ini, bukan Islam, bukan Islam dalam pengertian orang syariah, itu maksudnya. Atau seperti Imam Ibnu Arabi, cinta adalah agamaku dan imanku. Kalau mereka agamanya sholat dan puasa dan haji, ini disalahpahami. Ini dia cakap dalam konteks macam saya semalam kan cakap kan, ya, kita ini jika nak usul mesti menjadi Allah. Nah, ini istilah jangan dibawa keluar. Antum paham maknanya, buang udah kata-katanya kalau sudah paham maknanya. Ya. Karena kalau kita bawa ini kata-katanya ditulis, orang baca, jika mau sampai kepada Allah mesti menjadi Allah. Astagfirullahaladzim. Itu sebab orang sufi membuat simbol. Tidak sebut nama Allah, nama Rasul, disebut nama Busaina, disebut nama Laila, untuk menyebut Allah dan menyebut Rasulullah. Itu adalah kekayaan bahasa dalam bahasa Arab. Ya. Bahkan Imam Ibnu Arabi menulis Futuhatul Makkiyah itu karena melihat wanita yang cantik, ya, putri gurunya di Mekah. Dia melihat jamalullah. Ya. Itu orang-orang liberalisme, dia menghina betul orang menggunakan purda. Ya, karena wanita cantik itu mesti kita pandang karena dia jamalullah. Ya, lain lagi pahamnya. Ya, dia bicara syariat, padahal ini bukan bicara hakikat. Ya, karena ketika kita baca buku ini, kena tahu ini kitab apa ini. Ini kitab tasawuf. Tasawuf bincang pasal rohani, tak bincang pasal fisik. Ya. Wa tariqa indahum. Nah, tariqat juga ada istilah lagi adalah as-sirah al-mukhtassah. Sama, itu marasimullah. Jalan khusus. Khusus bagi siapa? Bil mutasawwifah. Orang yang menempuh tasawuf, as-salikina ilallah, yang berjalan menuju kepada Allah. Perjalanan menuju kepada Allah itu itu apa berjalan menuju kepada Allah itu? Min qat'il manazil. Min qat'il manazil. Qata' menempuh, manazil. Dia mengumpamakan akhlak itu yang tersusun dalam diri kita itu umpama manazil. Ya. Manazil, manzilah, maqam. Karena orang apabila tambah akhlaknya, kedudukannya di sisi Allah makin naik. Hatta orang kita pun kepada sesama makin baik kepada dia, makin hampir, makin dekat hubungannya dibanding yang lain. Makin baik, makin dekat, makin baik, makin dekat. Sampai dia menjadi orang yang khas. Ya. Sehingga akhirnya disebut ahlillah. Ya. Seperti kita menyebut keluarga kita hada ahli. Ya, orang manazil ruhiyah, akhlaqiyah, ruhiyah. Wa taraqqi fil maqamat, dan meningkat dalam maqamat. Ya. Bahia, maka tariqat itu adalah safarun ilallah. Perjalanan menuju kepada Allah. Wasalik awil murid huwal musafir. Ini tengah memberi istilah, berarti si salik, ya, dia seorang musafir. Ta'alal musafir an yasluka tariqal qaumi wa an yajtazaha
marhalatan ba'da marhalatin. Seorang musafir dia mesti menempuh jalan apa? Tariqal qaum. Ya, kaum ini adalah tariqah as-sufi, tariqah sufi. Artinya mesti mengikuti cara-cara, aturan-aturan seperti mereka. Dan wa an yajtazaha dan melepasi ya, marhala demi marhala. Itu semuanya rohaniyah, marhala demi marhala rohaniyah. Orang mengaji tasawuf tambah sabar, tambah ridha, tambah syukur, tambah. Amma man adrakathu i'nayatullahi, artinya seolah-olah perlu masa kan. Tapi jika orang yang didapatkan oleh inayah Allah, yang dijemput oleh inayah Allah, fazadzabathul inayatu ilallah, maka inayah itu menariknya cepat kepada Allah. Maka orang yang cepat itu disebut majdzub. Di sini sudah dijelaskan langsung ya. Terus dalam definisi ini ada murid yang majdzub, ada murid yang salik tidak majdzub, ada murid yang majdzub dan salik. Maka ada istilah begitu. Murid ada yang salik dan ada yang majdzub. Ada yang salik majdzub, ada yang majdzub salik, begitu. Boleh ditambah, ada yang salik majdzub, ada yang majdzub salik. Karena kalau majdzub ada yang ghairu majdzub. Tapi kalau sudah bicara salik, berarti ada yang salik majdzub, ada yang majdzub salik. Contohnya banyak kali saya sudah contohkan. Ini membuat satu ukiran-ukiran kan, buat kursi, buat almari atau ukiran-ukiran. Ada orang yang belajar, kemudian dia punya ilmu ukiran. Makanya belajar ini berarti dia seorang thalib. Kemudian dia dah menjadi orang yang boleh memperoleh kemahiran itu. Ada orang yang mempunyai kemahiran sejak kecil, bakat. Ini namanya majdzub. Tapi dia kena mengaji juga. Karena kalau saja bakat tak dapat menjadi qudwah. Tak boleh mentarbiyah. Ya, kalau tidak disuluk, kalau tidak ditarbiyah. Ya. Orang yang salik majdzub juga, artinya orang yang dekat kepada Allah itu bukan kita yang mendatangi, Allah yang menarik agar cepat. Itu sebab ada orang tarbiyah 20 tahun baru dia suhud. Ada yang 15 tahun. Bukan macam pengajian 4 tahun gitu. Sudah kan 4 tak ada. Adapun kita terkadang jadi 8 tahun, itu bukan menambah dia ajarnya 8 kelas, kan tak kan? Kita yang buat setahun jadi 2 tahun. Di dalam tasawuf, maqamat 7, bukan 7 itu contoh. Maqamat itu 100, 200 mungkin. Ya, orang memperoleh, ada yang 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 4 tahun, mungkin 2 tahun. Nah, yang majdzub itu cepat. Ya, tak tahu berapa tahun, cepat. Ada yang jumpa terus dapat. Allah yang bagi. Ya, jumpa terus dapat. Karena dia memang tapi tetap perlu ada guru meskipun jazab.
Nah, maka di sini dikatakan, adapun yang dipercepat oleh inayah Allah, maka inayah Allah itulah yang menarik dia kepada Allah. Fahadza ma yusammunahul majdzub alladzi tuyat lahu tariq tayyan fi safarin khatib bi fadlillahi ta'ala wa minnati. Yang tariknya, jalannya dicepatkan, dilipatkan, dilipat, dicepat di dalam satu perjalanan yang khatib, yang ringkas, yang seperti kilat gitu, dengan fadlillah, karunia Allah. Nah, ini dari tarif ini itu yang dibagi seorang murid itu ada salik, majdzub. Kenapa salik, majdzub? Kenapa bila ditarbiyah terus dia jazab ya. Begitu juga seorang syaikh sufi ya, ada yang majdzub dan ada yang ghair majdzub ya, ada yang dia menjadi seorang murabbi. Kalau yang sufi majdzub maka tidak boleh jadi murabbi ya. Tapi dari tarbiyah juga, kalau yang majdzub memang biduni tarbiyah, itu hanya Allah memberi contoh bahwa yang bagi Allah. Seperti mana ada orang bekerja dapat harta, tiba-tiba di sana ada orang yang duduk saja dapat harta juga kan. Semua dari Allah ya. Tapi bukan berarti oh ini jalan yang sedap nih ya, duduk dapat harta. Bukan begitu di dunia ini ya. Kena bekerja, kena mengaji, kena bertarbiyah ya. Akhirnya kena ada wali macam itu, ada pengakunya, dia bikin dirinya macam itu, aneh-aneh. Maka pergi masuk guha dulu, nah, keluar guha, nah, rambutnya panjang, kukunya panjang, ininya semua panjang ya, semua panjang. Nah, mula terus ngomong aneh-aneh, bukan Quran, bukan hadis ya. Setiap orang apabila datang iblis setan. Akhirnya kita pun timbul satu prediksi ya, opini ya, di masyarakat, jangan pergi sana, nanti kita tarbiyah itu dengan Quran dan hadis, dengan kita berupaya melawan nafsu ya. Kita karena semua macam pahamnya rusak. Orang apabila nak cari wali ya pergi ke gunung itu cari begitu, lalu Quran hadis ditinggalkan ya, sudah. Akhirnya orang yang Quran hadis pun tak mau bicara tasawuf, karena tasawufnya macam itu ya. Ini yang terjadi pada Nusantara kita ya. Orang datang ke orang sufi, pandang gitu, dia cari yang aneh-aneh apa ya. Yang aneh itu dirinya, bukan orangnya. Kalau dia tak aneh, tak cari yang aneh ya. Ini syekh tak ada yang aneh lah nih, pergi saya datang kepada saya, ajak buka kitab, masih kulit nih. Nah, kalau datang kepada wali yang kafir, wah ini jazab, hada majnun jahil wa mudda'i ya. Gila dan bodoh serta pengaku-ngaku wali. Kalau dia mastur, namanya sembunyi. Siapa yang menyembunyikan? Allah. Kenapa dia mengaku? Berarti tidak disembunyikan oleh Allah. Saya wakil Allah yang diutus oleh Allah langsung ya. Sejak kecil saya sudah sampai ke Lauhil Mahfuz, masa baby lagi. Untuk apa cakap gitu? Itu membesarkan dirinya di depan orang, bukan Allah. Tarbiyah itu nak buat dia agung, Allah itu di hatinya. Apa? Kenalkan bahwa dia itu tajalli. Prosesnya tarbiyah ya. Bukan la haula wala quwwata illa billah. Saya ingat itu terjadi hanya di Jawa. Rupanya bila saya pusing seluruh Nusantara semua ada. Oh. Akhirnya saya berpikir iya. Ya. Nafsu setan sejak berabad-abad ya sama lah, dia juga lah. Ya.
bodoh ya sama, warnanya sama, kuning. Umpama bukan warna kuning, nanti ada warna parti kuning, artinya warna perilaku, maksudnya mentality sama. Akibatnya karena tasawuf pemahamannya seperti itu, orang mengaji tak bertasawuf. Karena tak jadi tasawuf, karena mesti begitu tasawuf tuh. Ketika ada seorang syekh sufi, hati-hati, hati-hati. Nak pergi ke Allah, hati-hati. A'udzubillah. Kamu syariatnya pun tak cukup lagi. Mengaji 4 tahun, mafsul pula pulang, macam mana syariatnya nak cukup? Ini pemahaman yang perlu dirubah. Dah maghrib ya? Dah maghrib. Allah. Saking semangatnya ya, lupa maghrib. Nakifuna walhamdulillah al-Fatihah.